Bayangkan hidup kita seperti sebuah ruangan kecil yang penuh sesak. Setiap benda yang kita simpan, setiap hubungan yang kita rawat, setiap kepemilikan yang kita banggakan, semuanya mengambil ruang dan menyedot energi. Mulai dari lukisan di dinding hingga koneksi yang tidak lagi cocok, semuanya perlahan meredupkan fokus dan semangat kita, seperti bola lampu yang buram. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam pusaran materialisme dan gejolak emosi, tanpa benar-benar tahu bagaimana cara melepaskan. Kita ragu dan takut kehilangan. Namun stoicisme, sebuah filosofi kuno, menawarkan jalan keluar, jalan menuju kebebasan mental dan kedamaian batin. Melepaskan bukan hanya soal menyingkirkan benda-benda fisik. Ini adalah proses mendalam, sebuah upaya penuh kesadaran untuk menyaring kembali apa yang benar-benar penting dan menghapus yang tidak perlu. Termasuk di dalamnya adalah hubungan yang tidak lagi memberi makna. Dalam ruang kosong yang tercipta, kita memberi tempat bagi kebebasan spiritual dan membuka pintu bagi pengalaman hidup yang lebih positif. Hari ini, kita akan menjelajahi seni detachment, sebuah proses transformasi yang melampaui sekadar kehilangan. Ini adalah jalan menuju penemuan diri dan pembebasan sejati. 1. Kesadaran akan ketidakkekalan mengakui bahwa segalanya bersifat sementara, orang, peristiwa, hubungan, dapat melemahkan cengkeraman emosional yang mengikat kita. Ketika kita menyadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kita mulai menerima transisi sebagai sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang harus ditolak. Ini mengurangi rasa takut dan kecemasan akan kehilangan, dan justru menumbuhkan penghargaan yang lebih dalam terhadap momen yang sedang kita jalani. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan mencintai dengan cara yang bebas dari kepemilikan. 2. Meluangkan waktu menyendiri. Menarik diri dari keramaian adalah strategi yang ampuh untuk memulihkan perspektif. Dengan menjauh sementara dari orang-orang atau situasi yang merusak kesejahteraan kita menciptakan ruang untuk merenung dan menyembuhkan. Ini bukan tentang pemisahan permanen, tetapi tentang menciptakan jeda yang sehat. Dalam keheningan, kita bisa mendengar diri sendiri kembali, mendengar apa yang sebenarnya kita butuhkan. 3. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Memahami perbedaan antara apa yang penting untuk hidup dan apa yang hanya memuaskan sesaat dapat membebaskan kita dari keterikatan yang membebani. Kebutuhan seperti makanan, cinta, dan tempat tinggal sangat penting. Tapi banyak dari apa yang kita kejar hanyalah keinginan yang dibungkus dengan harapan palsu. Dengan melakukan refleksi jujur, kita bisa mulai mengenali dan melepas hal-hal yang tidak benar-benar kita perlukan. 4. Penerimaan terhadap perubahan-perubahan adalah satu-satunya yang pasti dalam hidup. Menolaknya hanya memperpanjang penderitaan. Ketika kita belajar melihat perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan, kita menjadi lebih terbuka, lebih tangguh, dan lebih siap menyambut babak-babak baru kehidupan. 5. Tetap rasional. Untuk bisa melepaskan, kita harus mampu memisahkan emosi dari penilaian. Lihat situasi atau hubungan secara logis. Apakah ini masih mendukung pertumbuhan saya? Apakah ini selaras dengan nilai-nilai saya? Kita sering terjebak karena kebiasaan atau ketakutan, bukan karena kebutuhan. Dengan bersikap rasional, kita bisa membuat keputusan yang lebih sehat. 6. Perhatikan kebutuhan inti Anda. Kesehatan, keamanan, cinta, dan harga diri, ini adalah inti kebutuhan manusia. Ketika kita fokus pada hal-hal ini, kita mulai menyadari berapa banyak energi yang kita buang untuk hal-hal yang tidak penting. Memprioritaskan kebutuhan inti, menciptakan ruang emosional dan mental yang lebih sehat. 7. Merangkul petualangan baru kenyamanan bisa menjadi jebakan. Dengan mencoba hal-hal baru, belajar keterampilan, menjelajahi tempat asing, atau bergabung dengan komunitas yang berbeda, kita memperkaya hidup dan membuka perspektif baru. Ini mengurangi ketergantungan kita pada masa lalu dan membantu kita melepaskan dengan lebih ringan. 8. Praktik refleksi harian. Sisihkan waktu setiap hari untuk merenung. Apakah Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda? Apakah Anda menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan? Refleksi yang rutin membangun kesadaran diri, memperkuat rasa syukur,
dan membantu kita menyederhanakan hidup secara mental dan emosional. 9. Bangun ketahanan diri. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Ini tidak datang secara instan, tetapi melalui penerimaan dan dukungan yang tepat. Terhubunglah dengan orang-orang yang positif, rayakan setiap kemajuan kecil, dan ingat bahwa setiap tantangan membawa pelajaran. Ketika kita tangguh, kita lebih mudah melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita. 10. Menghargai dan merangkul kenyataan, menerima kenyataan, bukan berarti menyerah. Ini adalah pengakuan jujur terhadap apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita berhenti melawan realita, kita membebaskan energi yang sebelumnya terikat pada penolakan. Energi itu bisa kita arahkan untuk bertumbuh. 11. Hadapi ketakutan Anda. Banyak keterikatan lahir dari ketakutan. Takut kesepian, takut gagal, takut ditinggalkan. Dengan mengenali dan memahami ketakutan ini, kita bisa mulai melepaskan diri darinya. Ketakutan hanyalah sinyal, bukan kebenaran mutlak. Ketika kita menghadapinya, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. 12. Bangun hubungan yang sehat. Lingkungan sosial yang mendukung sangat penting. Hubungan yang sehat, yang didasarkan pada rasa hormat, komunikasi yang jujur, dan dukungan timbal balik, mendorong pertumbuhan kita. Sebaliknya, hubungan yang toksik hanya memperkuat keterikatan yang tidak sehat. Membangun dan memelihara koneksi positif membantu kita meninggalkan yang merusak. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini dalam memahami stoicisme dan seni melepaskan. Ingat, setiap hal yang Anda lepaskan bukan hanya sebuah akhir, tetapi juga sebuah awal. Sebuah ruang baru untuk pertumbuhan, untuk ketenangan, untuk hidup yang lebih jernih. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk merefleksikan apa yang perlu Anda lepaskan demi hidup yang lebih damai dan bermakna. Tekan suka, berlangganan, dan bagikan komentar Anda. Kami ingin tahu bagaimana proses melepaskan telah membentuk perjalanan Anda. Tetap kuat, teruslah melangkah, dan rangkul kebebasan. Sampai jumpa di video berikutnya.